Sonya Yusintra Agisra Lakes NIM 2.023.0039 kelas B semester 3 Prodi Psikologi Kristen. Tugas UTS modifikasi perilaku. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama prinsip dan prosedur perilaku, B. Prinsip pengkondisian responden, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengkondisian responden. Penjelasan yang pertama, A. Prinsip dan prosedur perilaku. Prinsip dan prosedur perilaku pada dasarnya adalah cara memanipulasi stimulus untuk memengaruhi perilaku. Prinsip adalah prosedur yang memiliki efek konsisten dan sangat sederhana sehingga tidak dapat dipecah menjadi prosedur yang lebih sederhana. Sedangkan prosedur perilaku adalah kombinasi prinsip perilaku. Baik, ada beberapa prinsip dan prosedur perilaku dalam modifikasi perilaku yang saya ambil dari referensi lain, yaitu yang pertama, memilih tingkah laku yang perlu diubah. Yang kedua itu mengamati kejadian-kejadian yang biasanya terjadi saat tingkah laku tersebut muncul. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan rencana tindakan berdasarkan observasi. Yang keempat itu memberikan penghargaan kepada murid yang mengalami kemajuan. Yang kelima itu menekankan pembuktian ilmiah bahwa intervensi terhadap perilaku harus menghasilkan perubahan perilaku yang terukur. B. Prinsip pengkondisian responden. Beberapa perilaku kita seperti perasaan takut suasana saat jatuh, saat melompat dengan double ankle, tampaknya refleksif dan disebut perilaku responden, yaitu perilaku yang A. ditimbulkan oleh stimulus sebelumnya dan tidak terpengaruhi oleh konsekuensinya, B. disebut tidak disengaja, dan C. biasanya melibatkan otot polos dan contohnya termasuk mengeluarkan air liur saat makanan ada berkelenjar berkeringat, saat terkena suhu tinggi dan mengalami jantung berdebar saat jatuh. Perilaku responden dipengaruhi oleh pengkondisian responden yang didefinisikan kemudian yang didasarkan pada refleks tak bersyarat. Refleks terkondisi adalah hubungan stimulus respon di mana stimulus menimbulkan respon karena pengkondisian responden sebelumnya. 1. Refleks tak bersyarat adalah hubungan stimulus respon di mana stimulus secara otomatis menimbulkan respon. Refleks tak bersyarat terdiri dari stimulus tak bersyarat US dan respon tak bersyarat UR. Yang kedua, prinsip pengkondisian responden menyatakan bahwa jika NS, motif pembuka simfoni kelima Beethoven, diikuti secara dekat oleh US, makanan di mulut yang memunculkan UR, air liur, maka NS sebelumnya, motif pembuka simfoni kelima Beethoven juga akan cenderung memunculkan respons air liur di masa mendatang. Tentu saja mungkin diperlukan lebih dari satu pasangan motif pembuka simfoni kelima Beethoven dengan makanan sebelum dapat memunculkan jumlah air liur yang nyata. Yang ketiga itu refleks terkondisi. Refleks terkondisi adalah hubungan stimulus respons di mana stimulus menimbulkan respons. Karena pengkondisian responden sebelumnya, stimulus dalam refleks terkondisi disebut stimulus terkondisi. CS misalnya motif pembukaan simfoni kelima Beethoven yang didefinisikan sebagai stimulus yang menimbulkan respon karena stimulus itu telah dipasangkan dengan stimulus lain yang menimbulkan respons
itu respons dalam refleks terkondisi disebut sebagai respon terkondisi. CR misalnya air liur pada motif pembukaan simfoni kelima Beethoven yang didefinisikan sebagai respon yang ditimbulkan oleh stimulus terkondisi. Baik, prinsip pengkondisian responden yang saya ambil dari referensi lain, yaitu prinsip pengkondisian responden adalah konsep penting dalam penelitian dan pemasaran. Ini mengacu pada bagaimana peneliti atau pemasar mempengaruhi tanggapan responden dalam survei atau penelitian dengan menggunakan berbagai teknik. Konsep dalam penelitian yang melibatkan pengaturan kondisi atau stimulus tertentu untuk memicu respon yang diinginkan dari responden. Ini merupakan teknik yang umum digunakan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk psikologi, ilmu perilaku, dan pemasaran. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengkondisian responden, yaitu yang pertama, semakin banyak pasangan CS dengan US, semakin besar pula kemampuan CS untuk menimbulkan CR, sehingga kekuatan maksimum refleks terkondisi tercapai. Yang kedua, pengkondisian yang lebih kuat terjadi jika CS mendahului US sekitar setengah detik, bukan lebih lama atau bukan mengikuti US. Yang ketiga itu, sebuah CS memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk menimbulkan CR jika CS selalu dipasangkan dengan US daripada jika hanya sesekali dipasangkan dengan US. Yang keempat itu, ketika beberapa stimulus netral mendahului US, stimulus yang paling konsisten dikaitkan dengan US adalah stimulus yang paling mungkin menjadi CS yang kuat. Yang kelima itu, pengkondisian responden akan berkembang lebih cepat dan kuat ketika CS atau US atau keduanya intensif daripada lemah. Lutz 1994, Polencaramano, Teinsmith, dan Patterson 1984. Beberapa faktor yang saya ambil dari referensi lain, yaitu yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku konsumen adalah budaya, subbudaya, atau status sosial, demografi, keluarga, dan kelompok rujukan. Yang ketiga itu faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan adalah motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Yang keempat itu faktor situasional. Faktor situasional yang dapat memengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah situasi konsumsi, situasi pembelian, dan situasi komunikasi. Yang kelima itu faktor terkait produk. Faktor terkait produk yang dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah akses yang mudah, tampilan toko dan produk, informasi dan ketersediaan produk, kualitas produk, harga, promosi yang menarik, layanan customer service, atau testimoni dari pembeli lain. Yang keenam itu faktor terkait kemasan. Faktor terkait kemasan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah kemasan yang menarik, praktis, dan informatif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.